Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Ongko. Iya, dia melanjutkan tentang tadi cara memulai usaha dari nol. Part 1 sudah, part 2 sudah, sekarang tinggal part 3. Selanjutnya bagaimana? Setelah tadi sudah saya jelaskan pengalaman, terus tentang modal yang lainnya gitu. Yang terakhir ya, tentang modal itu menurut saya yang terakhir adalah bagaimana mulai sesuatu usaha atau dagang adalah dengan keterbatasan. Ya, ketika kita punya keterbatasan itu harus kita syukuri, kita nikmati. Maksudnya gimana? Tadi ketika kita memulai sesuatu ya, ketika berdagang, jangan muluk-muluk. Wah, saya ingin memulai usaha, memulai dagang, harus ada ruko, modalnya 10 juta, modalnya 20 juta, 30 juta. Sedangkan kita bisa lihat ya, banyak pengusaha besar itu dimulai dari keterbatasan. Misalnya itu kayak di Aqua ya, pengusaha Aqua siapa tuh nama pemiliknya, Salim apa siapa ya, saya lupa. Itu dimulai dari berdagang keliling. Ya kan, saya juga pernah menonton filmnya, sejarahnya beliau gitu. Itu dimulai berdagangnya itu dari keterbatasan, dari hal-hal yang kecil atau bahkan yang dibilang tidak masuk akal. Gimana di zaman, di waktu itu, di tahun itu ya, hal yang gila itu menjual air dalam botol gitu kan, botol beling lagi kan. Saya pernah melihat sejarah beliau tuh ketika menjual aqua. Ya, dengan keterbatasan itu, dengan perlahan-lahan bertahap gitu kan, sempat juga ingin menyerah. Nah itu sebenarnya yang saya amati, saya alami ketika kita sudah ingin menyerah. Nah sebenarnya setelah itu ada titik balik, di mana juga Ibu Kartini menjelaskan habis gelap terbitlah terang gitu ya. Kalau dalam Islam di surat Al-Insyirah, beserta kesulitan ada kemudahan. Sebenarnya itu ya, dengan keterbatasan itu sebenarnya Allah menguji kita, sabar tidak, ikhlas tidak, ridho tidak kita terhadap apa yang Allah kasih. Jangan mengeluh, wah misalnya saya punya modal puluhan juta, saya bisa usaha ini, bisa sukses, bisa untung besar. Kata siapa? Banyak juga ya berita-berita sekarang, dia usaha, dia dagang, ternyata dengan modal yang besar dia rugi, bangkrut. Tidak menjamin hal itu. Tentunya juga harus dengan tadi perlahan-lahan atau bertahap. Jangan sampai kita muluk-muluk butuh modal yang besar dan sebagainya. Kan tadi contoh-contohnya kayak pendiri Aqua, minuman air mineral, itu dimulai dari keterbatasan, dari modal yang sedikit itu, atau dari, saya juga pernah, alhamdulillah ya, saya sangat senang sekali Allah tetapkan saya untuk melihat inspirasi-inspirasi pengusaha atau pebisnis ya, seperti Steve Jobs ya kan, atau Facebook, Mark Zuckerberg ya, bacanya gimana tuh. Itu dia menjelaskan atau di kisahnya Steve Jobs dari dalam rumah gitu kan, membuat apa namanya, tempat model gitu, atau kalau Tamiya tuh chassisnya ya kan. Mungkin tahu tuh teman-teman kalau ada yang punya chassis gitu, Tamiya. Nah atau kalau di rumah tuh arsitek ya, dia punya modal itu gitu, di dalam rumahnya gitu, di bagasinya ngerjain dengan keterbatasan itu. Atau Mark Zuckerberg gitu, dia memulai dari keterbatasan, atau dari, kalau stand up itu kegelisahan, ya keresahan.
Dengan keresahan itu dimulai dengan sesuatu yang terdekat gitu, nggak usah jauh-jauh mikir wah saya pengen ini saya pengen itu, nggak usah, cukup kita renungi, kita pikirkan, ya kan, kita bersyukur apa yang telah dikasih sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendapatkan tuh nanti ide-ide kita mau jualan apa, dari tadi ya, dari saudara kita atau dari pengalaman dulu kita kerja apa, atau dari depan kita gitu ya. Saya juga pernah makan film yang jualan rumput laut ya, yang Thailand ya, Tai Kai Noi ya, tidak salah, artinya pengusaha muda gitu, dalam bahasa Thailand kalau tidak salah ya, atau Filipina saya tidak tahu, lupa. Itu dimulai dari dia menjual usaha berbagai macam mesin kopi lah, apalah, salah, gagal gitu, tapi dia terakhir jual rumput laut dan akhirnya sampai sekarang ya, ataupun dulu pernah masa jaya-jayanya ya rumput laut gitu. Nah, itu berawal dari apa, dia mencoba bisnis menjual sedikit ya, kayak tadi saya jelaskan juga, orang tua saya juga pedagang dulu, paling jualannya hanya 2 kali 3 meter gitu ya, atau 3 kali 2 meter, bahkan nggak sampai 2 meter kali, cuma 1,5 gitu ya, 3 kali 2 meter gitu di tempatnya, dan belakangnya tempat tinggal, tempat tidur gitu. Dulu di toko kecil, sekarang alhamdulillah sudah bisa 4 kali 10 kurang lebih ya, untuk tempat dagangnya 4 kali 8 atau ya kurang lebih besar lah gitu. Berawalnya gimana dagangnya, itu ketika berjualan telur dulu ya, menceritakan bisnis ke saya gitu. Dimulai ketika berdagang dengan 1 kilo telur, tetangga banyak yang boleh habis, akhirnya nambah 2 kilo, sudah habis nambah jadi 3 kilo, dan seterusnya akhirnya sampai 1 peti ya, nggak ujuk-ujuk langsung modal besar 1 peti ya. Iya, alhamdulillah kalau ada uangnya, kalau nggak ada tidak bisa gitu. Atau yang kedua, kalau nggak ada, atau bisa jadi kemungkinan kalau dia punya modal besar kan belum tentu daya belinya atau pemasarannya kurang tepat kan, jadi nggak tahu di situ jualan telur, atau bisa rugi. Kenapa udah modal banyak tapi yang beli sedikit. Nah, pentingnya gitu. Kalau kata teman saya yang sudah punya usaha besar gitu ya, omsetnya bisa miliaran, bisnis itu harus seperti ayam kampung gitu, jangan seperti ayam boiler, ayam negeri. Kenapa? Karena kita bisnis itu harus organik, berkembangnya seperti ayam kampung ya kan, makannya alami ya kan, minumnya alami yang nggak pakai suntik hormon. Sedangkan ayam boiler atau ayam negeri gitulah ibaratnya, dia itu suntik hormon yang harusnya panen setahun misalnya, cuma 3 bulan bisa. Sedangkan ayam kampung harus yang alami ya 2 tahun misalnya panen, setahun misalnya. Saya juga kurang paham sih ininya seperti itu, lama lah prosesnya karena alami, tapi berkembangannya itu sesuai tahapannya. Nah, itulah bisnis, cari yang kita harus bisa bisnis ayam kampung gitu, seperti model ayam kampung yang alami bertahap. Dia juga pertama lebih sehat ya, berkah juga, bisa membuat umur kita lebih lama gitu. Tapi kalau ayam yang disuntik hormon misalnya, ya pasti banyak efeknya gitu. Atau ketika kita butuh dana usaha, mau ada dana yang besar, butuh suntikan dana, bisa jadi tuh nanti ke depannya bisa jadi mematikan usaha Anda. Ya tadi konsepnya seperti ayam yang disuntik hormon, tidak lebih sehat atau tidak sesehat dengan ayam kampung tadi. Nah, itulah bisnis yang harus kita pelajari, kita alami menurut pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang saya temui, yang mungkin bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Semoga bisa berbagi, bisa sharing-sharing lagi. Selanjutnya insya Allah apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan kata, karena kesalahan dari saya pribadi, dari syahwat saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.